Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali lagi-lagi berkaitan dengan seleksi calon pegawai negeri sipil di tahun 2021 ini. Kali ini akan kita bahas yaitu berkaitan dengan komentar di salah satu video saya tentang tata cara pengisian DRH atau daftar riwayat hidup. Karena saat ini sudah ada atau sudah diumumkan hasil akhir seleksi CPNS di tahun 2021 ini. Dan selamat bagi teman-teman yang dinyatakan lolos pada hasil akhir seleksi CPNS di tahun 2021. Dan bagi teman-teman yang dinyatakan lolos, tentunya harus mengisi DRH atau daftar riwayat hidup. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara mengisi DRH, teman-teman bisa cek video saya di atas. Dan di video tersebut banyak komentar atau banyak pertanyaan dari para peserta CPNS berkaitan dengan tata cara pengisian DRH. Dan kali ini saya akan coba jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan semoga membantu bagi teman-teman yang akan mengisi DRH atau daftar riwayat hidup untuk pemberkasan CPNS di tahun 2021 ini. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi ini adalah video saya yang saya beri judul Cara Pengisian Daftar Riwayat Hidup atau DRH CPNS 2021. Di video ini banyak pertanyaan berkaitan dengan tata cara pengisian DRH dan saya akan coba jawab satu persatu melalui video ini. Untuk pertanyaan pertama dari Kata Kota, Kak, kalau pengalaman kerja itu harus pakai surat keterangan apa bisa pakai SK kita? Kebetulan saya jadi THL atau tenaga harian lepas di Pemda. Jadi untuk pengisian riwayat pekerjaan atau pengalaman kerja, teman-teman tidak perlu mengupload surat keterangan pengalaman bekerja gitu ya. Karena teman-teman hanya perlu mengisi form yang disediakan melalui akun SSCASN teman-teman. Jadi nanti ada muncul seperti ini. Teman-teman tinggal klik ubah kalau memang di sini sudah ada riwayat pekerjaan teman-teman dan belum sesuai. Atau teman-teman tinggal klik tambah riwayat pekerjaan jika memang masih kosong. Jadi untuk pengisian riwayat pekerjaannya, formnya adalah seperti ini. Teman-teman tinggal pilih instansi pemerintah atau bukan. Karena tadi THL di Pemda otomatis adalah instansi pemerintah. Teman-teman klik pilih instansi, kemudian kosongkan bila tidak bekerja di instansi pemerintah. Karena tadi bekerja di Pemda otomatis ini harus diisi. Kemudian instansi atau perusahaannya apa, jabatannya sebagai apa, tanggal mulainya, tanggal selesai, dan gaji pokoknya. Kemudian di sini yang harus diisi malah adalah SK atau surat keputusan. Jadi nomornya berapa, tanggalnya berapa, dan pejabat yang menandatanganinya adalah siapa. Kemudian klik simpan. Itu mungkin sudah terjawab ya. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Deardo Damanik. Berarti kalau kita riwayat pendidikannya sampai S2 sementara formasi yang diambil adalah S1, riwayat pendidikan S2 tidak perlu ditambahkan ya. Jadi untuk pengisian riwayat pekerjaan itu tidak boleh satu tingkat di atasnya atau satu tingkat di atas formasi yang dijabat. Karena mengambilnya adalah S1, otomatis S2-nya tidak perlu ditambahkan. Karena kalau menambahkan formasi S2 tidak akan bisa tersimpan. Jadi tidak perlu ditambahkan. Kecuali memang mendaftar pada formasi S2, maka pendidikan S2-nya harus ditambahkan. Jadi kalau mendaftar S1, walaupun punya ijazah S2 tidak perlu ditambahkan. Lanjut dari Mia Darmiawati. Bang, kalau kedua ortu udah meninggal dan belum menikah, bagaimana Bang? Untuk yang diisi di bagian keluarga berarti cuma saudara kandung saja kah? Kalau orang tua sudah meninggal, tetap harus diisi. Karena pada riwayat keluarga nanti formnya adalah seperti ini. Harus mengisi NIK, nomor kakak, NIP jika orang tua, suami atau istri atau anak adalah PNS, tinggal isi NIP, kemudian cari NIP. Kemudian tempat lahir, tanggal lahir, pekerjaan, perusahaan, status perkawinan, akta menikah, tanggal menikah, dan status hidup. Ini yang penting, yang terakhir. Jadi kalau orang tua sudah meninggal, tinggal pilih status hidup meninggal, kemudian klik simpan. Jadi harus tetap diisi.
Tapi karena belum menikah, otomatis kan belum punya istri atau suami. Lah itu yang boleh dikosongi sepertinya karena belum menikah. Kemudian lanjut ke pertanyaan Adi Umbu. Izin bertanya Bang, ijazah asli saya telah hilang dan saya melapor ke Polres dan mendapatkan surat keterangan yang kemudian saya bawa di kampus. Saya telah mendapat SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah dan duplikat ijazah. Duplikat inilah yang saya gunakan untuk mendaftar CPNS. Pada ijazah asli yang hilang itu nama rektornya beda dengan nama rektor pada duplikat ijazah. Yang saya ingin tanyakan adalah saat pengisian riwayat pendidikan nantinya, saya harus mengisi nama rektor yang mana? Apakah nama rektor yang tercantum pada ijazah asli yang hilang itu ijazah 1 wisuda atau nama rektor yang terdapat pada ijazah duplikat yang saya gunakan saat mendaftar CPNS? Makasih Bang. Kalau menurut saya nama rektor yang diisi sesuai dengan yang tanda tangan pada duplikat, karena yang terbaru ijazah yang digunakan untuk mendaftar CPNS kan ijazah yang duplikat ini. Maka nama rektornya adalah nama rektor yang terbaru yang sesuai dengan ijazah di duplikat. Karena memang faktanya seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, semoga bisa terjawab. Lanjut dari Reza Fahlevi. Mohon izin bertanya Bang, kalau ayah sudah meninggal dan nicknya sudah tidak tahu, apakah bisa dikosongkan di bagian riwayat keluarga? Kalau kakaknya masih ada itu seharusnya masih ada nick. Jadi nick bisa dilihat di kakak, walaupun tidak punya KTP tetap bisa melihat NIK di kakak. Coba cari dulu kakaknya, mungkin masih ada dan nanti bisa disesuaikan nicknya di kakak tersebut. Seperti itu mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan dari Reza Fahlevi. Lanjut pertanyaan dari Muhammad Habsyar. Kalau ayah atau bapak kandung kita sudah pensiun dari PNS baru-baru aja, itu gimana Bang? Apakah diisi PNS juga atau tidak perlu diisi? Jadi untuk riwayat keluarga bapak kandung sudah pensiun ya, jadi coba diisi NIP-nya, kemudian cari NIP apakah masih ditemukan atau tidak. Jika masih ditemukan, menurut saya bisa diisi saja sesuai dengan yang muncul, karena jika ditulis NIP dan ditemukan, otomatis NIK, nomor kakak, nama, tempat lahir, tanggal lahir ini akan otomatis terisi semua dan teman-teman tinggal klik tanggal menikah, kemudian status hidup, kemudian klik simpan gitu. Tapi jika dicari NIP sudah tidak ada, teman-teman tinggal langsung klik pekerjaan saja. Di sini apakah muncul pekerjaan sebagai pensiunan PNS? Jika muncul, teman-teman tinggal pilih itu dan kemudian isi manual pertanyaan atau biodata yang belum terisi. Menurut saya seperti itu dan semoga bisa terjawab. Kemudian pertanyaan dari Sandoy Nelson. Mau nanya Mas, kalau udah nikah tapi belum buat KKN EKTP baru dan status perkawinan di EKTP masih lajang, itu riwayat suami atau istri diisi nggak ya? Kalau menurut saya tetap diisi, walaupun KK dan KTP-nya belum diupdate, tapi tetap harus mengisi riwayat keluarga istri atau suami karena memang statusnya sudah menikah dan otomatis sudah punya surat nikah ya atau buku nikah. Jadi menurut saya harus tetap diisi. Dan masih punya PR, harus buat KK dan EKTP baru. Karena ini nantinya jika sudah diterima sebagai CPNS dan mendapatkan NIP, ini akan digunakan sebagai syarat untuk pengajuan tunjangan keluarga. Harus ada KK dan EKTP yang baru. Menurut saya harus tetap diisi. Dan dari Rizal Fauzi, Bang, kalau sekiranya pas awal daftar nomor ijazahnya salah, tapi saya lolos verif bahkan sudah sampai tahap SKD dan SKB, kalau lolos pemberkasan apakah bisa dirubah nomor ijazahnya? Menurut saya harus dirubah karena harus disesuaikan dengan nomor ijazah yang sebenarnya gitu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Rizal Fauzi. Harus dirubah menurut saya, disesuaikan dengan nomor ijazah yang sebenarnya. Lanjut dari Valdi Aprio. Kalau domisilinya berubah ketika membuat DRH gimana Bang? Domisili ketika daftar dengan domisili mengisi DRH berbeda. Sudah saya jawab. Sepertinya tidak masalah Bang, diisi saja sesuai dengan domisili saat mengisi DRH. Soalnya kan domisili sangat mungkin berubah. Jadi mungkin itu saja. Seperti itu dulu jawaban-jawaban yang saya berikan terhadap pertanyaan dari kolom komentar terkait dengan pengisian DRH. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.